Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ilham Buhari Al-Bazri. Saya merupakan mahasiswa semester 2 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kejuangan Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari mereview jurnal ilmiah sekolah dasar yang membahas tentang dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologi pada anak sekolah dasar. Nah, jadi berdasarkan latar belakang dari hasil review jurnal ini tentang penelitian mengenai dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologi anak sekolah dasar ini, itu dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap gadget pada anak-anak itu. Nah, jadi salah satu masalah yang menjadi dasar penelitian tersebut itu pengaruh terhadap perkembangan moral. Nah, jadi penggunaan gadget yang berlebihan dapat berdampak pada perkembangan moral anak, seperti kayak menurunnya kedisiplinan, terus kayak cenderung terlihat malas, meninggalkan kewajiban, khususnya ibadah, dan yang paling sering kita ketahui bersama yaitu berkurangnya waktu belajar akibat terlalu sering main games ataupun menonton YouTube. Nah, jadi dengan demikian terdapat teori-teori yang relevan dengan problematika tersebut. Di antaranya yang pertama ada teori perkembangan moral oleh Lawrence, yang kedua ada teori perkembangan emosi oleh Erik Erikson, yang ketiga ada teori perilaku oleh Albert. Nah, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penggunaan gadget dapat mempengaruhi aspek-aspek psikologis pada anak itu merupakan salah satu tujuan dari penelitian ini. Nah, ternyata metode kuantitatif itu merupakan suatu metode yang digunakan pada penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 anak dari kelas 5 yang terdapat di sebuah sekolah dasar. Nah, adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan kombinasi dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, si peneliti akan lebih mudah memperoleh data yang akurat mengenai dampak penggunaan gadget pada perkembangan psikologi pada anak sekolah. Baik, selanjutnya terdapat dampak positif dan negatif sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Nah, dampak positifnya itu yang pertama, anak mudah mencari informasi tentang pembelajaran. Yang kedua, mempermudah berkomunikasi dengan teman. Nah, ada juga dampak negatifnya. Salah satunya yaitu perubahan perilaku anak. Nah, penggunaan gadget dengan durasi yang cukup lama itu dapat menyebabkan perubahan perilaku pada anak, seperti mudah marah, suka membangkang, meniru tingkah laku dari gadget, bahkan itu berbicara sendiri dengan gadget. Nah, terdapat beberapa kelebihan yang saya rasakan sebagai pembaca di antaranya. Yang pertama, penyajian informasinya itu yang cukup jelas gitu. Jadi di artikel ini memberikan informasi yang cukup jelas, mulai dari tujuan penelitian, metode penelitian, hingga hasil dari penelitian yang disajikan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh saya sendiri gitu. Selanjutnya yang kedua, referensi yang lengkap. Jadi di artikel ini dilengkapi dengan referensi yang relevan seperti kayak penelitian terkait dengan teori-teori psikologi perkembangan yang mendasari penelitian ini. Nah, jadi yang ketiga ada kesimpulan yang jelas. Nah, selain itu terdapat pula beberapa kekurangan yang saya rasakan sebagai pembaca, di antaranya yang pertama kekurangan penjelasan yang detail tentang metode penelitian ini. Yang kedua, keterbatasan data dan sampel. Yang ketiga, kurangnya rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti kayak orang tua dan juga guru. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.